Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog dan balik lagi di segmen This Bike gitu ya. Di segmen This Bike kali ini gue pengen ngebahas motor gue yang emang gue tuh lagi in love banget. Ini bisa dikatakan motor baru tapi nggak baru gitu ya, motor second tapi gue baru punya gitu ya. Ini adalah motor yang nyaman, motor yang besar, motor yang bagus, well built, dan motor yang langka gitu. Apakah motornya? Ini adalah Suzuki Burgman 200 cc. Nah, seperti banyak motor Suzuki lainnya ya, memang Suzuki itu nggak pernah yang namanya membuat motor gagal secara teknis. Kalau gagal secara penjualan sering, mohon maaf gitu ya, bercanda. Tapi kalau secara teknis, secara kenyamanan, durability itu gua akuin Suzuki itu motor yang bagus. Karena gue sering banget di otak gue tuh bilang Suzuki tuh bagus ya, Suzuki tuh bagus ya, Suzuki tuh bagus ya. Jadi gue tuh memutuskan ya gue belilah gitu untuk membuat mental gue tuh lebih sehat. Sama mental gue itu bukan mental yang katanya doang, bukan mental yang cuma bisa berpendapat, bukan mental yang cuma bisa begini begitu padahal nggak ada action, tapi menjadi mental yang beraksi gitu loh. Apa nih aksi realnya gitu. Sehingga ketika gue tercetus di otak gue Suzuki itu bagus, gue beli gitu ya. Ceritanya tuh asal muasalnya kenapa gue beli, karena kan gue itu punya usaha ya, Avensti Motor gitu ya teman-teman ya. Avensti Motor itu punya yang namanya jasa home service ya kan. Nah, di jasa home service itu memerlukan kita untuk membawa barang-barang untuk keperluan mencuci motor. Nah, oleh sebab itu, gitu ya, kita merasa perlu motor yang mampu membawa barang-barang itu tanpa menambahkan box. Nah, terpilihlah motor Suzuki Burgman ini, gitu ya. Jadi gue jual motor ADV karena beberapa kali trouble, dan gue mencoba beli motor Suzuki Burgman second ini, gitu ya. Selain karena memang gue bilang Suzuki itu bagus. Nah, gue ambillah Suzuki Burgman ini di angka yang cukup baik gitu ya, di angka yang cukup boleh lah, ini suatu hal yang menurut gue good investment. Pajak on, nggak mati gitu ya. Terus kondisi masih lumayan bagus, hanya ada di bagian belakang itu perlu dirapetin lagi gitu ya, bodi itu, dan itu memang katanya menjadi salah satu penyakit khas dari Suzuki Burgman. Tapi nanti gue akan jelasin, ini udah terpecahkan dan udah terbereskan juga, udah terselesaikan masalah ini. Nanti gue akan jelasin gimana caranya. Dan ini motor mesinnya itu emang enak banget teman-teman. Gue dapet itu dengan kondisi kampas ganda, kampas kopling atau apa sebenarnya, kampas ganda sih sebenarnya, yang dalam CVT itu sudah berumur, sudah harus ganti gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, ini motor lajunya masih sangat baik gitu. Gua baru pertamanya ini ya dapetin motor, cc-nya nggak gede-gede banget, 200 cc, tapi bisa bawa gue dengan bobot 130 beserta dengan barang bawaan gue di tanjakan, di jalanan tanjak itu tembus 100 kpj. Itu baru di motor ini. Gue udah pernah menggunakan X-Max, gue udah pernah menggunakan Aerox, gue udah pernah menggunakan Speci Bore Up bahkan gitu ya. Gue udah pernah menggunakan Nmax gitu ya. Tapi belum ada, ADV juga termasuk, belum ada motor matic yang bisa membawa gue di jalanan tanjakan dengan bobot gue segini, 130,
di kecepatan 100 kpj tanpa momentum. Jadi ini motor tuh emang kayaknya lain daripada yang lain gitu ya. Memang CBU sih ya, jadi emang agak aneh gitu ya rasanya gitu, kayak ini motor dari dunia lain nih, dari planet lain gitu. Oleh sebab itu ya teman-teman, gue tuh penasaran banget ini motor kalau dalam kondisi prima nih kayak apa. Dari situ gue ganti oli, gue ganti apa namanya, dibersih-bersihin apa yang bisa dibersihin, ganti kapas ganda pastinya gitu ya, CVT dibersihin, dibagusin segala macem. Dan bener aja teman-teman, ini motor tuh memang gelo gitu. Gue nggak tahu Sabi akan upload video yang riding sama gue menggunakan motor ini apa enggak, karena itu very short. Kayaknya nanti gue kalau misalnya gue tahu Sabi itu upload, gue akan cantumin linknya di bio ya, biar kalian tuh bisa tahu sengacir apa motor Suzuki Bookman itu. Dan ini motor enak banget, handlingnya enak, fun to ride gitu ya, fun to ride. Dan ini menjadi motor yang untuk pertama kalinya gue bisa bilang nearly perfect, dan membuat gue tuh berkali-kali bilang wow gitu. Ini pertama kalinya gue dibikin very in love, deeply in love sama skutik. Nah, si Suzuki Bookman ini dia juga berbeda dengan Forza, dengan X-Max ya. Suzuki Bookman ini itu sebenarnya adalah cruiser. Kenapa? Dia itu semacam kayak mirip-mirip drop seat. Jadi kayak lu naik Harley gitu. Jadi posisinya tuh sangat relax, very relax, dan kaki lu itu bisa selonjoran dengan mantep banget, relax banget, posisinya juga enak banget gitu ya, walaupun joknya memang agak aneh, jok bawaannya. Terus stangnya itu sangat ke badan lu banget. Ini tuh cruiser dengan windshieldnya tuh yang dari bawah sampai atas tuh bener-bener tinggi dan lebar. Cruiser sih, ini cruiser banget. Jadi menurut gua ini motor tuh enak banget buat nyantai, buat hari-hari. Ini tuh enak banget. Ini adalah motor yang udah pasti untuk hari-hari tuh gua akan pakai gitu loh. Sebenarnya enggak langka-langka banget untuk spare partnya, alhamdulillah ya, masih alhamdulillah. Cuman ya memang agak pricey, kayak misalnya gua beli kampas gandanya itu sebesar Rp900.000. Itu merupakan nilai yang fantastis untuk sebuah kampas ganda gitu ya, tetapi ya itu adalah harga yang harus lu bayarkan ketika lu bermain motor CBU. Nah, memang di Jakarta gitu ya, gua nggak tahu kalau di kota lain ya, itu memang motor CBU tuh kayak anak tiri gitu ya, mentang-mentang motor CBU, enggak, maaf kita nggak bisa nih motor CBU gini-gini. Buat teman-teman yang penasaran apakah di bengkel Suzuki resminya masih bisa untuk servis, jawabannya masih bisa ya. Kurang lebihnya ini kenanya segini, ini mudah-mudahan bisa jadi gambaran untuk kalian yang mau meminang motor yang sama seperti gua. CBU itu selalu dikenal dengan kualitasnya itu yang high banget, yang tinggi banget, high quality banget. Anyway, lanjut lagi ya ke penilaian nih, ini motor gitu ya. Bagi gua ini motor layak beli apa enggak gitu ya. Sangat layak beli. Sekarang sudah nggak ada barunya, tapi kalau bekasnya, secondnya, under 30 juta, sikat men. Ini motor tuh aman lah. Lu masalah body-body ke gua aja udah gitu, kalau lu misalnya nggak mau ribet gitu ya. Kalau lu mau ribet, cari bengkel body motor gitu ya kan, itu susah ya nyarinya. Tapi kan itu pengalaman juga buat kalian ya kan. Terus kalau misalnya masalah mesin, masalah apa, Suzuki masih punya kok stoknya, percaya sama gua. Kampas ganda apalah segala macam, you name it lah, masih punya teman-teman. Siapin aja kalau kalian mau bongkar sendiri, siapin aja kunci CVT-nya itu ukurannya 46 ya teman-teman. Itu Tech Hero segala macam ada. Jadi kalian siapin itu aja yang penting. Kunci buat CVT itu 46. Motor tuh sederhana teman-teman. Motor tuh very simple. Jadi menurut gua sikat aja lah. Under 30 juta sikat. Kalau udah 30 juta, apalagi 30 juta ke atas, think twice gitu. Cuman kalau misalnya under 30 juta sikat
gitu. Skornya untuk motor ini tuh emang cukup tinggi ya, 8,5/10, terlepas dari segala perjuangannya untuk merawat motor ini. Tapi menurut gua motor ini layak mendapatkan skor di 8,5/10 karena memang motor ini sangat nyaman dan sangat bagus. Suzuki tidak pernah membuat motor gagal secara teknis. Itu si apa namanya, rangkanya itu tube, dan itu bener-bener tebal. Jadi kayak, aduh, kita lihatnya tuh seneng banget teman-teman. Kapan lagi, zaman sekarang udah nggak ada rangka yang setebel itu, berapa milimeter itu ya. Tebel banget teman-teman. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang mau nanya-nanya soal seputar Brookman juga boleh tanyakan ke gua. Dan kalau kalian nanya apakah ini sama dengan X-Max, tentu berbeda karena X-Max itu adalah tipe kayak lebih ke touring, dia lebih tegak, lebih apa namanya, kurang relax, lebih relax Brookman. Brookman itu cruiser. Bayangin aja lu naik Harley tapi Matic, bayangin aja itu udah si joknya itu tebel banget, lebar banget gitu ya, dan very relax, enak banget teman-teman, percaya sama gue. Tarikannya jangan sepelein tarikan motor Matic 200 cc ya, jadi kalian harus coba sih gitu ya. Thank you teman-teman sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di segmen This Bike berikutnya. Bye bye.